dalam tema berikutnya, di sini Allah menyebutkan seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel. Nah, di sini ada hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir terkait makanan yang diharamkan oleh Israel. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, hadarat isabatun minal yahudin nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqalu, sekelompok orang-orang Yahudi pada saat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang Yahudi tersebut berkata kepada Rasulullah, hadisna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyun. Terangkanlah kepada kami tentang pertanyaan yang akan aku tanyakan kepadamu. Pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab illa nabiyun, kecuali seorang nabi. Jadi orang-orang Yahudi ingin membuktikan apakah Muhammad itu benar-benar seorang nabi atau bukan. Qala saluni amma syi'tum. Kata Rasulullah, tanyakanlah kepadaku sekehendakmu. Walakin ij'alu li dhimmatallah wa ma akhadha Yaqubu ala banihi la in ana hadastukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'uni alal Islam. Akan tetapi bersumpahlah, kata Rasulullah, demi Allah dan demi apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Yakub dan keturunannya, kalaulah jawabanku ini benar dan kalian menerima terhadap jawabanku akan kebenarannya, latu tabi'uni alal Islam, maka harus disepakati dulu kalian harus mengikutiku untuk masuk Islam. Qalu fadzalika laka, maka kata orang-orang Yahudi, fadzalika laka, tentu saja siap. Nah, jadi antara Rasulullah dengan Bani Israel, dengan kaum Yahudi, sudah disepakati apabila pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh orang-orang Yahudi tersebut dibenarkan, maka mereka akan masuk Islam. Qala, kata Rasul, fasaluni amma syi'tum, tanyakanlah sekehendak kalian. Qalu, kata orang-orang Yahudi, akhbirna an arba'i khilalin, terangkanlah kepada kami tentang 4 perkara, tentang 4 macam. Yang pertama, akhbirna ayut to'ami harrama Isra'ilu ala nafsihi. Yang pertama, terangkanlah kepada kami makanan dan minuman apa saja yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Terangkanlah kepada kami makanan apa yang diharamkan kepada Israel terhadap dirinya sendiri. Wa kaifa ma'ul mar'ati wa marrajuli, dan bagaimana keadaan air perempuan dan air laki-laki. Maksudnya bagaimana bisa terjadi yang lahir itu anak laki-laki dan anak perempuan. Padahal Rasul kan bukan dokter gitu ya, tapi ditanya bagaimana itu kan. Kaifa hadan nabiyul ummiyu fin naumi. Kemudian terangkanlah bagaimana keadaan nabi yang ummi itu ketika tidur. Waman walihu minal malaikati, dan siapakah penolong atau wali nabi tersebut di antara atau di golongan malaikat. Siapa wali dari malaikatnya? Fa khada alaihimul ahdu la in akhbaruhum la yutabi'unna wa qala anshudukum billadzi anzala taurata ala Musa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesepakatan janji. Ketika jawaban itu benar, mereka harus mengikuti Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, angshudukum billadzi anzala taurat.
demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Pertanyaan atau jawaban yang pertama dari pertanyaan yang pertama. Hal ta'lamuna anna Israila marido maradon syadidan wa tala sukmuhu. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu dulu pernah sakit dengan sakit yang parah sekali. Dan sakitnya sangat lama sekali. Panazaro lillahi nazron. Kemudian Israel bernazar. Israel itu siapa? Yakubnya kebilih-bilih liar. Yakub. Jadi Israel itu sebutan untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub pernah sakit lama, sakit keras dengan waktu yang sangat lama. Kemudian Israel bernazar kepada Allah. Kalaulah lain syafahullahu min sukmihi, kalaulah Allah memberikan kesehatan kepadaku, la yuharrimanna ahabus syarabi ilaihi wa habba ta'ami ilaihi, maka aku akan haramkan makanan kesukaanku dan minuman kesukaanku. Wa kan ahabu ta'ami ilaihi lahmanil ibili, dan makanan yang aku sukai adalah daging onta. Wa habbas syarabi ilaihi albanuha, dan minuman yang aku sukai adalah susunya, susu onta. Faqalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, Allahumma na'am, demi Allah jawabanmu sangat benar sekali. Ini yang pertama. Qala, yang kedua, kata Rasulullah, Allahumma syhad alaihim wa qala anshudukum billahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, alladzi anzala Taurat ala Musa, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli abyadu ghalid, apakah kalian mengetahui bahwa air lelaki itu putih kental? Wa ma'al mar'ati asfar raqiqun, sedangkan air perempuan itu kekuning-kuningan dan encer. Padahal Rasulullah bukan dokter, tapi Rasulullah bisa tahu. Inilah bukti kenabiannya. Fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wasyabahu biidnillah, maka air siapapun yang lebih kuat, yang lebih dominan, maka anak yang lahir itu akan lebih mirip kepada salah satu orang tuanya. Jadi ketika lebih kuat bapaknya, anaknya mirip bapaknya. Ketika lebih kuat istrinya, anaknya lebih mirip dengan istrinya, dengan ibunya. Anaknya dengan ibunya, bukan dengan istrinya. Ya, anaknya mirip dengan ibunya. Hanya jadi pertanyaan, ketika ada anak tidak mirip dengan ibu dan bapaknya, mirip saja gitu kan. Tetangga aja mah. Pasti ada kemiripan ya. Kalau tidak ada kemiripan, mirip kakeknya. Sebab ada nanti hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah anak haram, bukan anakku. Kenapa? Sebab aku berkulit putih, istriku berkulit putih, anakku berkulit hitam. Dia bukan anakku. Gitu. Kata Rasulullah, kan bingung gitu ya. Oh ya, enggak ada bil. Nah kemudian Rasulullah sambil tersenyum. Rasulullah tersenyum. Bukankah kakekmu hitam? Nah, oh iya kakekku hitam. Ya itu. Itu. Anakmu kulitnya nurun ke kakekmu. Jadi gitu kata Rasulullah. Langsung gagaro. Nah ini ya. Ya jadi yang dimaksud dengan air di sini bukan warna kulit, bukan. Jadi kemiripan gitu. Gen itu kan 20% dari orang tua. Orang tua misalkan seorang guru, anak memiliki gen gurunya 20% nanti. Jadi ingin dijadikan guru misalkan, tinggal dilatih. Atau ingin dijadikan apa, tinggal dilatih waktu kecil. Nah ini wama al-mar'ati asfara raqiqun fa ayyuhuma ala kana lahu al-waladu wasyabahu biidnillah.
In ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana zakaron biiznillah. Apabila yang lebih kuat gen atau air istrinya, maka akan melahirkan anak istri dengan izin Allah. Akan melahirkan anak perempuan dengan izin Allah. Wa in ala ma'al mar'ati ma'ar rajuli kana unsa biidnillah. Nah, apabila lebih kuat laki-laki maka lebih kuat suami maka akan melahirkan anak laki-laki dengan izin Allah. Qalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, na'am, jawabanmu betul sekali. Qala Allahumma syhad alaihim wa qala anshudukum billadzi anzalat Taurata ala Musa. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma syhad alaihim, ya Allah persaksikanlah terhadap mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna hadan nabiyal ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi ummi itu adalah ketika tidurnya tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Nah ini Nabi. Nabi itu ketika tidur matanya merem, hatinya bentak, gitu kan. Beda dengan kita. Kita mah mata bolotot, hati berem, gitu kan. Tapi memang terkadang orang yang tidur itu akan merasakan dan akan tahu, sebab belum 0% itu kan kesadarannya. Nah, panjanglah kalau dibahas mah. Intinya kalau Nabi itu meskipun tidur hatinya tidak tidur gitu. Qalu Allahumma na'am. Mereka orang-orang Yahudi menjawab, demi Allah jawabanmu benar. Qala, kata Rasulullah, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Qalu, mereka berkata, wa antal ana fahaddisna min waliyuka minal malaikati. Dan yang keempat, kata mereka, yang keempat sekarang, terangkanlah kepada kami, siapa wali kamu? Siapakah wali engkau? Dari malaikat. Fa'ingdaha nujami'uka au nufarikuka. Inilah, kata mereka, yang akan menentukan apakah kami akan mengikutimu untuk masuk Islam, atau kami berlepas diri, tetap dalam keadaan keyahudian, tidak masuk Islam. Jawablah, siapa walimu dari golongan para malaikat? Qala, kata Rasulullah, inna wali Jibrilu. Sesungguhnya waliku Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Walam yab'asillahu nabiyan qattu illa wa huwa waliyuhu. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali walinya pasti Jibril. Tidak ada yang lain. Pasti diwali atau dilindungi oleh malaikat Jibril. Qalu, mereka orang-orang Yahudi berkata, fa'ingdaha nufarikuka cenah. Inilah penyebabnya kami akan berpisah denganmu. Kami tidak mau masuk Islam. Kenapa? Sebab walimu malaikat Jibril, gitu. Sedangkan kami tidak suka kepada malaikat Jibril. Kami itu lebih suka kepada malaikat Mikail, gitu. Nah ini. Jadi memang orang-orang Yahudi itu banyak sekali alasannya. Nanti kalau dijawab oleh Rasulullah, waliku adalah Mikail, pasti mereka menjawab, saya tidak suka kepada malaikat Mikail. Sedangkan kami suka kepada Jibril. Itulah karakter orang-orang Yahudi begitu. Nah, setelah itu kemudian qalu fa'ingdaha nufarikuka. Orang-orang Yahudi akhirnya berpisah, tidak mau mengikuti Rasulullah. Walau kana waliyuka ghairuhu latabi'anaka. Kalaulah walimu bukan Jibril, kami akan mengikutimu, gitu kan. Wah, ya, Yahudi ya.
Fa'ing dadzalika qala Allah Ta'ala, turun ayat. Ini sudah dijelaskan. Turun ayat tentang qul man kana aduwan li Jibril. Katakanlah oleh Muhammad, barang siapa yang memusuhi kepada Jibril, maka dia pun memusuhi kepada Mikail dan seterusnya.